Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana i'takafa ma'i falya'takif fil 'ashra awakhir." Barang siapa yang beriktikaf bersamaku Rasulullah SAW, maka hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam yang terakhir. Ananda salih salihah yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menyampaikan kultum dengan tema menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan itikaf. Itikaf menurut bahasa adalah menetapi suatu, menekuninya dan menahan diri di dalamnya. Sedangkan menurut istilah adalah berdiam di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita di STP KU Khairul Ummah Sumedang ini sudah dikondisikan sehingga Ananda bisa melaksanakan itikaf setiap tahunnya, khususnya di bulan Ramadan. Yang harus Ananda ketahui selanjutnya adalah itikaf ada 2 jenis. Yang pertama, itikaf wajib. Ini itikaf bagi orang yang menadar. Misalnya apabila seorang menazar jika suatu saat nanti diberi hadiah atau diberikan sepeda oleh uminya, Ananda ini akan beritikaf di masjid 1 hari. Maka pada saat itu ketika dia diberikan sepeda oleh orang tuanya, maka dia wajib beritikaf. Yang kedua adalah itikaf sunnah. Ini adalah itikaf yang Rasulullah SAW lakukan pada bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW terbiasa itikaf pada malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda salih-salihah, yang selanjutnya adalah syarat itikaf. Ini ada 3 macam. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas dan janabah. Rukun itikaf. Rukun itikaf ada 2. Yang pertama niat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya segala amal itu pasti disertai dengan niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ananda salih-salihah yang Ustaz banggakan, apa saja yang disunahkan ketika itikaf? Hal-hal yang disunahkan ketika itikaf adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan menyibukkan diri dengan sholat, membaca Al-Quran, zikir, baik berupa tahmid, tahlil, takbir, dan sebagainya.
dan bisa juga dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, apa saja yang dimakruhkan ketika i'tikaf? Yaitu menyibukkan diri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak penting, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni." Termasuk bagian dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Dimakruhkan juga bagi orang yang beriktikaf itu adalah diam saja, tidak berbicara, karena beranggapan bahwa hal itu termasuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda solih-solihah, yang selanjutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika beriktikaf. Yang pertama, keluar dari tempat iktikaf untuk mengantarkan keluarga yang menjenguk. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Yang kedua, menyisir rambut, mencukur rambut, kepala, memotong kuku, membersihkan badan dari kotoran, dan menggunakan pakaian yang indah dan memakai minyak wangi, khususnya bagi laki-laki. Yang selanjutnya yaitu keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan, seperti buang air kecil, BAB, dan sebagainya. Yang keempat, orang i'tikaf boleh makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihannya. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, sengaja keluar dari masjid tanpa suatu keperluan walaupun hanya sebentar. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, kehilangan akal sebab gila atau mabuk. Yang keempat, haid dan nifas, ini bagi perempuan. Yang kelima adalah hubungan suami istri. Mudah-mudahan di malam 10 akhir Ramadan tahun ini kita bisa melakukan i'tikaf. Salah satunya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sedangkan kita sedang melaksanakan i'tikaf. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.